Udah aja pecat aja tuh pelatihnya. Bagusan Sintayong. Lihat aja itu. Udah 3-0. Bang, wow banget dah. Kok itu pada nonton semua itu. Indonesia pemainnya pernah nonton semua. Alah. Patrick Kluivert ternyata pernah dibantai oleh Bahrain dengan skor akhir 4-0 saat memegang timnas Curaçao. Apakah hal ini bisa terjadi lagi saat timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain Selasa besok? Mari kita bahas. Yap, setelah timnas Indonesia dibantai oleh Australia dengan skor akhir 5-1, Patrick Kluivert mengatakan sebut timnas Indonesia akan sulit kalahkan Bahrain. Waduh, belum main aja udah pesimis ya. Kalau begini pernyataannya gimana timnas Indonesia mau menang? Apakah Patrick ini memang menganggap bahwasanya Bahrain memang lebih kuat dan lebih berkualitas daripada timnas Indonesia? Sampai dengan kita akan bermain di kandang sendiri pun, dia tetap mengatakan akan sulit ketika timnas Indonesia melawan Bahrain. Karena jangan sampai guys, 4-0 ketika timnas Bahrain menang atas Curaçao akan terjadi juga dengan timnas Indonesia. Ini siapa nih yang makin kesini perasaannya udah makin gak enak? Ya, bukannya kita nggak mau percaya dengan Patrick Kluivert, tapi dia sendiri yang mengeluarkan pernyataan pesimis sehingga membuat kita tuh jadi overthinking. Tapi yang jelas semoga timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain hari Selasa besok di GBK, agar peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka. Kalau menurut kalian gimana guys? Tentu siapapun yang jadi pelatih itu dengan konsekuensi harus bisa menampilkan dan bisa membawa tim ini meraih prestasi dan bisa menuju ke Piala Dunia. Kan saya kira masyarakat tahan dulu lah, tahan dulu. Kita berikan kepercayaan penuh kepada tim kepelatihan sehingga tim pelatih dan seluruh all tim itu betul-betul berjuang keras. Saya mohon kiranya masyarakat agar betul-betul percaya dulu, sabar dulu. Semuanya pasti akan kelihatan hasilnya ketika masyarakat percaya dan tim bekerja dengan keras. Kita doakan saja hasilnya sesuai dengan apa yang jadi keinginan kita semua. Saya sudah sampaikan kepada Coach Patrick, tapi juga saya bicara, kita ini kawan, kita saudara, kita satu tim. Kita harus sama-sama menyiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya. Hiraukan, tidak usah dihiraukan semua yang di luar. Betul-betul fokus tim untuk menghadapi Bahrain. Jauhkan dulu nih pemain dari tekanan dulu, biarkan mereka lepas dari tekanan. Termasuk jauhkan dari medsos dulu ya. Jauhkan dari medsos. Publik juga jangan terlalu membebani, jangan ada ini out itu out. Beri ruang mereka untuk belajar, mengevaluasi dan kemudian memperbaiki. Nah, yang kedua dari sisi timnya sendiri, mereka tidak boleh lagi terlalu menganggap enteng lawan. Keyakinan yang berlebihan, oke lah kita memang overconfidence tidak boleh. Materi pemain kita lebih bagus dari Australia. Faktanya kan juga ternyata lawan Australia kita kesulitan. Ya, kalau dengan Bahrain lebih jauh lagi kita. Karena di grup ini yang materi pemainnya di atas kita hanya Jepang. Kalau lihat hari ini Australia, kalau Australia full mungkin Australia lebih bagus. Tapi kalau di luar pemain-pemain yang absen hari ini, kita di atas Jepang, di atas Australia, di bawah Jepang. Bahrain di bawah kita materinya. China juga di bawah harusnya kita di atas angin ya. Nah, jadi dengan gambaran bahwa kita punya materi pemain yang bagus, terus kita menganggap enteng Bahrain, itu berbahaya lagi. Itu yang kedua. Kita tidak boleh menganggap enteng Bahrain, meskipun Bahrain, apalagi kita memang di pertandingan pertama kan mengalami pertandingan yang tidak menyenangkan lawan Bahrain. Jadi jangan overconfidence. Bahrain yang akan kita hadapi ini dengan yang sebelumnya itu bedanya di mana? Hampir sama sih materinya, karena mereka kan materinya. Yang beda kan kita sebenarnya kan. Yang memperbaiki kualitas kan kita terus. Kalau Bahrain, China itu ya memang segitu-gitu. Ternyata kekecewaan yang kita rasakan juga dirasakan oleh Dr. Tirta. Yap, kalian semua pasti tahu dengan dokter yang satu ini. Dimana di salah satu postingannya, Dr. Tirta itu mengultimatum Patrick Kluivert dengan mengatakan jika nggak bisa bawa menang timnas versus Bahrain, maka sebaiknya pelatih mundur saja. Gentle. Yap, sepertinya kegelisahan dari Dr. Tirta juga kegelisahan kita semua sebagai fans timnas Indonesia. Apalagi secara kualitas dan secara statistik, timnas Indonesia kualitasnya itu udah jauh di atas Bahrain. Dan itu udah dibuktikan di zamannya Coach Sintayong. Yang seperti kita tahu, seandainya kita tidak dicurangi, sudah dipastikan kala itu kita menang 2-1 atas Bahrain. Apalagi pertandingan melawan Bahrain besok adalah pertandingan yang menyangkut harga diri dari timnas Indonesia. Menyangkut tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi seharusnya tidak ada alasan lagi bahwasanya timnas Indonesia kalah dari Bahrain di GBK besok. Dan aku pribadi sangat setuju dengan pernyataan dari Dr. Tirta. Jika timnas Indonesia memang kalah melawan Bahrain, maka Patrick Kluivert sebaiknya out. Karena sudah dipastikan 80% peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia itu udah sirna guys. Kalau menurut kalian gimana? Inilah hasil yang diinginkan Bung Toel dan juga rekan-rekannya ya.
Dimana timnas kemarin dibantai 5-1 oleh tuan rumah Australia. Sebenarnya di menit awal Indonesia memiliki peluang oleh Kevin Dix lewat titik putih. Namun sayang Kevin Dix gagal mengkonversinya menjadi gol ya. Tapi kalau ini bisa gol, mungkin hasilnya bisa berubah sih. Mental pemain juga bisa terangkat gitu. Di laga kemarin juga pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong melakukan nobar di Jakarta ya. Mungkin beliau dalam hatinya juga ikut ketawa dengan hasil timnas ini, dimana dia susah payah membangun dari awal, orang lain yang menghancurkan. Dengan kekalahan ini juga membuat peluang timnas Indonesia sangat sulit ya untuk lolos ke Piala Dunia, dimana Indonesia harus turun peringkat ke posisi 5 kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan nanti lawan Bahrain bisa memetik hasil yang maksimal lah. Atau bisa mungkin imbang atau menang lah ya. Gue kan ketemu Kluivert 10 menit. Ya, mantap nih. Yang di momen beda lagi tapi, Ya. bukan yang waktu itu. Bukan. Beda. Ini kebetulan ketemu nggak di plan ya. Ya, Dia bilang sama gue, kan jadi dia tahu bahwa Gus dibully dan lain-lain karena gue dukung dia. Dia cuma bilang dengan senyum, udahlah Justin santai aja, ntar hasil yang berbicara. pakai bahasa Belanda kan? Pakai bahasa Coba gimana coach pakai bahasa Belanda? Enggak. Impresioner. Coba dong coach. Ya, Ya, kita pengen tahu. Kan? ngomong sendiri sama mikrofon. Ada yang nyautin. Dan gue rasa itu statement yang tepat yang dilakukan oleh pelatih. Seorang pelatih kepala. Iya, karena hasil yang berbicara. Iya. Itu aja. Dan Kecuali nanti kita lihat di jangka panjang permainan yang berbicara. Tapi dalam turnamen in this case tinggal sisa berapa pertandingan. Hasil. Itu lu mau main dengan 10, itulah statement yang dikeluarkan oleh Alex Pastur. Main dengan 9 defender 1 striker, gue mau menang. Iya. Langsung sama netizen 78 diputar, oh lihat Pastur mau main bertahan. Salah maksud. Kagak, emang susah ngomong sama 78 ini. Sabar. Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di kiper Emilio Audero Mulyadi. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Artinya kita mempunyai 2 goalkeeper yang kokoh. Di lini tengah, di situ kita perlu 5 pemain tengah lah. Nah, akhirnya pilihan kita coba ajak bicara dan akhirnya mau Joy Pelupesi ya dari keturunan Maluku. Ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya, yaitu Dean James. Dia di Go Ahead Eagles, dia starter. Kita memang perlu juga penebalan left back, wing back untuk mendukung kalau sampai pemain posisi menyerang kita kekurangan kedalamannya. Saya sudah lapor Bapak Presiden Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora dan minggu depan kita akan segera proses. Ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Memang Indonesia bermain baik di 10 menit awal jalannya pertandingan 10-15 menit karena high pressing dapat satu peluang yang Kelvin mengirimkan umpan, Jadze hampir mencetak gol, kemudian penalti ya kan, strike dilanggar, Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman, jangan menyalahkan atau sampai menghujat Kevin Dix. Karena pemain-pemain top di dunia lainnya juga pernah gagal penalti, pernah gagal mengeksekusi penalti. Jadi jangan ya, seperti yang selalu saya katakan, kita perlu juga salut dan respect dan juga mengapresiasi perjuangan dari para pemain timnas Indonesia yang tadi bermain, tapi mereka tidak bermain sebagai satu unit. Salut perjuangan dari para pemain, jatuh bangun mereka sampai menit terakhir walaupun sudah tertinggal dengan 3-0 di babak pertama. Itu baru hebat saya melihat. Tapi kalau memang secara taktik sudah kalah, ya kalah segalanya. Ball possession sampai 100% pun, tapi kalau cuma mencetak 1 gol, kebobolan 5 gol buat apa? Kita harapkan mereka akan bermain baik di pertandingan selanjutnya lawan Bahrain. Tapi ini bukan saatnya kita sebagai supporter timnas Indonesia menghujat atau menghina siapapun. Apakah itu pelatih, apakah itu para pemain. Ya kan, ini saatnya kita perlu memberikan dukungan kita. Oke, memang kalau menurut saya kesalahan dari strategi yang berani bermain menyerang
yang membuat Indonesia kalah karena Australia sepertinya sudah paham Indonesia akan menyerang dan mereka bermain dengan strategi menunggu dan counter dan mereka berhasil. Tapi ini saatnya kita juga perlu mengapresiasi perjuangan dari para pemain dan kita harapkan di next match lawan Bahrain Indonesia bisa meraih kemenangan agar peluang untuk lolos ke Piala Dunia masih. Pernyataan yang sangat pesimis dari Patrick Kluivert yang sebut timnas Indonesia akan sulit kalahkan Bahrain. Waduh, gawat sih ini belum main aja ini udah pesimis. Gimana timnas Indonesia mau menang kalau pelatihnya aja udah minder duluan? Padahal kan kemarin waktu diperkenalkan sebagai pengganti Coach Sintayong, ada yang sampai menyebutkan dari salah satu esko PSSI bahwasanya pelatih saat ini dan staf pelatihnya adalah yang paling mewah dan yang paling bagus yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Ya, kira-kira contohnya seperti ini guys. Tapi kok lawan Bahrain dibilang sulit ya? Ini gimana kita mau menang guys? Coba menurut kalian. Aduh, padahal ini adalah laga yang sangat penting dan wajib dimenangkan oleh timnas Indonesia. Aduh, ini lelucon macam apa ini? Ya, maksudnya kan harusnya Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia itu memberi pernyataan yang sifatnya optimis, yang memacu semangat dari para pemain dan fans timnas Indonesia. Bukannya malah mengeluarkan pernyataan ini akan sulit untuk kalahkan Bahrain. Ini jujur guys, ini makin kesini makin berasa timnas kita tuh kembali ke era kegelapan. Padahal skuad komposisi timnas saat ini tuh bisa dibilang sangat mewah. Tapi kok bisa ya malah pelatihnya yang minder duluan untuk mengalahkan Bahrain? Aduh, pusing guys, menurut kalian gimana?